semua? Sukacita dong. Gembira semua? Gembira. Wah, mantap. Nggak berasa adik-adik ya. Udah bulan Februari aja nih. Sebulan udah berlalu, selalu sukacita. Sampai hari ini sukacita. Sampai selamanya Sukacita. karena ada Yesus dalam kita, ya kan? Nah, kalau gitu mau dong kita memuji Tuhan, Mau dong Kak? biar makin lagi kita sukacita, ya kan? Iya Kak. Nah, aku mau tanya adik-adik, burung yang terbangnya gini apa ya? Nih, terbangnya gini nih. Burung apa itu ya? Kakak tua kah? Burung kakak tua. Kayaknya bukan ya Kak? Bukan ya, Bukan, kayaknya bukan. bukan lagu anak sekolah minggu tuh. Iya. Yang bunyinya pit-pit gitu nggak? Burung pipit. Oh iya. Bener Bener. banget. Burung pipit adik-adik. Adik-adik udah tahu lagunya? Tahu dong. Oh, ada yang tahu nih Kak. Iya. Kalau tahu langsung aja yuk kita nyanyiin sama-sama. Oke? Kak Fritz mainkan gitarnya, kita sama-sama nyanyi. Tangannya Bang. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Bunga-bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Wah, ini agak cepet seru nih Kak. Oke Kak. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Bunga ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Bunga ya, sekali lagi. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Asik, ternyata semua itu dikasih Tuhan adik-adik. Sampai burung, sampai bunga ya. Apalagi kita semua adik-adik. Kita ini manusia pasti dikasihi Tuhan. Tadi udah kita nyanyi burung pipit ya. Sekarang kita mau nyanyi kalau Tuhan mengasihi itu berarti Tuhan itu hebat adik-adik. Soalnya dia bisa mengasihi semuanya. Iya kan? Allah kita tuh hebat ya. Hebat kan? banget Kak. Oh, terus dia kuat juga. Kuat juga. Nah, Allahku hebat, kuat, nah, perkasa. Oh itu berarti kalau misalnya kita berjalan sama Allah, nggak perlu kita ragu ya. Nggak usah takut. Nggak usah adik-adik. takut adik-adik. Pasti aman. Aman. Nyanyi ya adik-adik ya. Allahku hebat. Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang
kita Allah yang hebat adik-adik. Jangan takut. Jangan. Yesus kan tadi mengasihi burung pipit, ya kan? Bunga sesama, Iya. anak-anak juga dikasihin. Allah kita hebat. Terus kalau gitu artinya dia mengasihi semua orang juga nggak sih Kak? Iya, Semua Kak. anak gitu nggak sih Kak? Semua anak berarti Kak ya? Iya, semua anak di dunia kan? Semuanya. Dia nggak beda-bedakan kulitnya, Enggak. aku yang hitam, siapa yang putih gitu kan? Iya, berarti dia mencintai semua dong. Iya. Oke, kalau gitu adik-adik kita nyanyikan nih. Ada lagunya nih. Oke, sama-sama ya. Yesus cinta semua anak. Oke, Kak Fritz. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, jadi kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus, nggak beda-bedain, semuanya harus kita kasih. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagi satu buah lagu pujian ya. Ini pujian ini kita mau nyiapin hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus siapkan hati kita harus fokus, kita duduk, kita merenung sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menjaga hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik, siapkan hati ya. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ikut kakak berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyembah. Kiranya Tuhan disenangkan melalui penyembahan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki di bulan yang baru nih, bulan kedua di tahun 2021. Namun adik-adik masih tetap semangat kan untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman tentunya? Pastinya dong. Luar biasa adik-adik semuanya yang masih semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semuanya duduk yang manis. Tidak ada lagi yang masih bercanda ya. Tidak ada lagi yang masih main-main. Semuanya fokus. Fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Sebelum lebih lanjut, kakak mau tanya, ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar api. Wah, kalau kita deket-deket api, kira-kira apa yang dirasakan? Panas tentunya ya, dan tidak boleh dekat-dekat dengan api. Kalau kita terlalu dekat dengan api, kulit kita bisa terbakar atau kepanasan. Jadi jangan dekat-dekat dengan api ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat
dahsyat dan ajaib. Seperti apa ya ceritanya ya? Sudah siap mendengarkan? Dahulu kala ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini dia tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Dia lebih percaya kepada nabi-nabi Baal. Dan Raja Ahab tidak ikuti perintah Tuhan. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Adik-adik, tahu nggak sih Baal itu apa? Baal itu adalah patung. Ya. Jadi Baal itu adalah patung. Adik-adik tahu? Waktu Raja Ahab memimpin bangsa Israel, mereka menyembah dan berdoa kepada patung dewa Baal. Berdoanya kepada patung dewa Baal. Kira-kira adik-adik tahu nggak nih? Kita itu kalau berdoa kepada Tuhan atau kepada patung? Tentu kepada Tuhan ya. Betul tidak? Iyalah, kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, karena bangsa Israel menyembah dan berdoa kepada patung dewa Baal, bukan menyembah Tuhan, maka Tuhan marah adik-adik. Namun ada satu nabi Tuhan yang bernama Nabi Elia. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nabi Elia ini dia mau supaya bangsa Israel melihat bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada Tuhan Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Nabi Elia mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu hidup. Tuhan yang dia sembah dialah yang benar-benar Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat itu Nabi Elia itu berhadapan dengan Raja Ahab dan 450 nabi-nabi Baal. Lalu Elia meminta supaya nabi-nabi Baal meminta api dari Baal, dari dewa Baal. Kalau memang dewa Baal itu hebat, pastinya akan memberikan api. Menurut adik-adik, apakah patung bisa memberikan api? Tentu pasti tidak ya. Nah, tapi bagi nabi-nabi Baal, dewa Baal itu bisa memberikan api. Jadi mereka mulai mempersiapkan persembahan, korban persembahan. Nabi-nabi itu mulai menari-nari. Mereka mulai menari-nari, lalu mereka berteriak untuk meminta api turun. Bahkan mereka sampai melukai diri mereka loh. Untuk apa? Supaya dikasihani oleh dewa Baal. Dan dewa Baal menurunkan api. Tapi kenyataannya apa adik-adik? Terjadi tidak? Tidak terjadi adik-adik. Tidak ada apa-apa. Lalu apa? Lalu mereka mulai menyerah. Mereka menyerah. Akhirnya gantian lah nih Nabi Elia dia mulai mempersiapkan korban persembahan. Dia menyusun batu. Ada berapa batu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12. Nabi Elia menyusun 12 batu sesuai dengan 12 suku bangsa Israel adik-adik. Lalu disiapkannya kayu di atasnya dan potongan lembu yang siap untuk dijadikan korban persembahan. Setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia menuangkan air di atasnya. Jadi kayunya basah, lembunya basah, batunya basah. Menurut adik-adik, kalau basah seperti itu, api itu bisa turun nggak ya? Bisa nggak? Kalau misalnya api disiram air aja pasti mati ya. Kayaknya tidak mungkin ya api bisa muncul. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Lalu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Dia mau berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh dan dia bilang kalau dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, Tuhan Allah bangsa Israel, Tuhan Allah Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Tuhan Allah, dia adalah Allah yang hidup. Dia berdoa dan dia mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Setelah dia berkata, dia berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba dari langit, zoom, apa itu? Api datang membakar semua korban bakaran. Lihat adik-adik, api datang membakar setiap korban bakaran sampai habis adik-adik. Wah, terbukti bahwa apa? Bahwa hanya Tuhan Allah lah yang hidup. Hanya Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang disembah yang hidup adik-adik. Tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan perkara ini. Tidak ada Tuhan yang sanggup buat melakukan hal demikian selain daripada Tuhan Allah yang hidup adik-adik. Lalu apa? Lalu semua orang pada sujud menyembah, tersungkur, pada sadar bahwa wah ternyata dialah Tuhan. Dia ini Tuhan, Tuhan Allah. Nabi Elia benar-benar Tuhan katanya. Dia benar Tuhan. Akhirnya mereka sadar bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan adik-adik. Jadi hebatan mana nih? Dewa Baal apa Tuhan? Hayo. Hebatan Tuhan tentunya ya. Jadi ingat adik-adik, sujud menyembah hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Bangsa Israel baru sadar kalau selama ini dia menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo adik-adik, kita bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang hidup. Jadi adik-adik, kepada siapa kita mau berdoa? Kepada Tuhan. Kepada siapa kita minta kesembuhan? Kepada Tuhan. Dan kepada siapa kalau kita minta perlindungan? Kalau mau pergi sekolah atau pergi kemanapun, tapi kepada Tuhan tentunya. Tapi sekarang kita masih bisa belum pergi kemana-mana dulu ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan adik-adik. Kita berdoa hanya kepada Tuhan Yesus karena dialah Allah yang hidup. Adik-adik lihat kan hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan kita. Terbukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat adik-adik. Tidak ada Allah yang dapat menandingi Tuhan kita. Oke adik-adik? Oke adik-adik, firman Tuhan telah selesai. Ayat hafalannya ada di Mazmur 36 ayat 4.
yaitu sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Oke adik-adik semuanya, siapa yang paling hebat? Tuhan Yesus. Siapa yang dahsyat? Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau menutup doa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menolong hidup kami. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang hidup. Kami mau taat akan perintah-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik udah siap untuk aktivitas? Aktivitas untuk kelas plan. Siapkan pensil warna, lem, dan gunting. Guntingnya harus didampingi orang tua ya. Nah, adik-adik tinggal print atau cetak dari link yang sudah disediakan. Lalu adik-adik warnain gambar tersebut. Kalau udah diwarnain gambar api, adik-adik gunting. Untuk kelas plan tentunya boleh minta tolong ke mama dan papa untuk guntingin ya. Ketika udah digunting, dilem, ditempelkan di atas gambar mesbah. Setelah itu selesai deh. Untuk kelas grow dan fruitful yang dibutuhkan adalah pulpen. Adik-adik kelas grow dan fruitful bisa print atau cetak dari link yang sudah disediakan. Lalu adik-adik, di situ ada banyak gambar. Adik-adik coret gambar atau buat tanda silang di gambar yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Adik-adik coret gambar tersebut. Nah, setelah itu adik-adik kalau udah selesai aktivitasnya, adik-adik boleh foto, di-upload di Instagram dan di-tag di Harvest Kids dan GBI Rem. Ditunggu ya adik-adik aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you all.